Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tolong nak, meja yang belum rapi, tolong dirapikan. Kursinya, kalau masih ada sampah di bawah kursi, yang ini nak. Sudah? Sudah? Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Agar supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Adalah untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Maju. Mari teman-teman membaca doa. Baiklah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Halo. Mari umur kembali. Halo, ayo Bandung, ibu kota periangan. Halo, ayo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan kapit, mari berebut kembali. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, aman semua. Sekarang kita stitching begini. Breaking dulu ya. Kita tepuk fokus, ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memperhatikan, fokus. Nah, kita harus semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Baiklah anak, sekarang apabila cuaca mendung berarti akan turun hujan. Iya, apabila cuaca mendung berarti akan turun hujan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tema 5 subtema 2, yaitu perubahan cuaca. Ya, dimana cuaca yang selalu berubah-ubah. Kadang panas, tiba-tiba hujan. Kadang hujan, tiba-tiba berubah menjadi panas. Itu namanya perubahan cuaca. Ya. Nah, sekarang Ibu ada gambar. Ibu ada gambar. Ya. Ibu ada gambar. Ini gambar
hujan. Nah, di sini Ibu ada gambar perbandingan pecahan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan pecahan. Ya. Nah, yang mana di sini ada teman-teman Lani, Siti, Edo, dan Beni. Mereka bercerita tentang pecahan. Ya. Di sini mereka membawa 2 buah melon. 2 buah melon ini yang akan dibagikan kepada teman-teman mereka. Ya. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita lihat video yang akan Ibu lihatkan di papan tulis. Ya. Sekarang perhatikan, simak dengan seksama videonya agar supaya apa yang Ibu tanyakan nanti bisa menjawab dengan tepat. Ya. Sekarang perhatikan. Five, four, Nah, selamat menyaksikan. 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Berjumpa lagi dengan Kak Citra di YouTube channel Kak Citra Sintarani. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Iya. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Adik-adik, di sini diceritakan bahwa Siti dan teman-temannya pada pagi hari yang cerah mengikuti upacara bendera. Pada siang harinya saat istirahat, cuacanya berawan dan mereka bermain di halaman sekolah. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-temannya segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca itu dapat berubah-ubah ya adik-adik. Coba adik-adik amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Tentunya adik-adik kadang ya pagi hari bisa panas. Lalu siang itu ya mungkin bisa mendung, tiba-tiba mendung. Malamnya hujan misalnya seperti itu. Jadi cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu. Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Ini dia percakapan dari Beni, Udin, dan Edo. Yuk kita simak adik-adik. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Tanya Edo. Iya, Edo. Pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung. Lalu turun hujan. Ini percakapan Edo, Beni, dan Udin adik-adik. Cuaca dan perubahannya.
Nah, cuaca di sekitar kita itu dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan adik-adik. Jadi perubahannya tidak menentu. Saat cuaca cerah, matahari itu bersinar sangat terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan itu berkumpul dan menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu adik-adik. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Nah, jika hujan turun, udara baru terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, itu tadi sebenarnya adalah ciri-ciri dari masing-masing cuaca. Dari cerah, terus berawan, mendung, hujan ya adik-adik ya, memiliki cirinya masing-masing. Oh, kalau cerah itu matahari bersinar sangat terang, udaranya panas karena mataharinya tidak tertutup awan adik-adik. Kalau berawan itu mataharinya tertutup awan, banyak awan di langit ya. Mendung itu apa? Langit berwarna kelabu, udaranya agak panas. Lalu ketika turun hujan itu udaranya terasa dingin dan ada titik-titik air yang mulai turun. Nah adik-adik, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terkadang cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah ini masih ingat ya simbol-simbol cuaca, dari cuaca cerah, cerah berawan, hujan, dan hujan disertai petir. Ini adalah simbol-simbol cuaca. Informasi tentang cuaca apa yang kita peroleh dari bacaan tersebut? Nah, dari bacaan cuaca dan perubahannya tadi, informasi apa sih yang kita dapat dari bacaan tadi? Nah, informasi yang kita dapat dari bacaan tadi, yang pertama adalah cuaca itu dapat berubah setiap hari. Yang kedua, bisa saja hari ini itu cerah, namun sebaliknya besok hujan. Nah, saat cuaca cerah, matahari itu bersinar terang dan udaranya panas. Saat cuaca mendung, langit itu kelabu karena hujan akan turun. Saat cuaca berawan, matahari akan tertutup awan. Nah, mungkin adik-adik mendapatkan informasi yang lain. Bisa kalian tambahkan informasi tersebut berdasarkan bacaan tadi yang kita simak bersama-sama. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lami akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya adik-adik. Nah, di sini Dayu dan teman-temannya ya akan menikmati buah melon. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih Dayu. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Lalu mereka memotongnya adik-adik. Beni mengambil satu buah melon. Nah, di sini ini adalah umpamanya adalah buah melon adik-adik. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Beni di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian adik-adik yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Jadi dari satu bagian dipotong menjadi satu ukur itu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jadi masing-masing ini nilainya 1/8. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong.
Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua ini dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, dalam bentuk pecahan, bagian itu bisa dilambangkan dengan 1/6 karena 1 dari 6 bagian yang ada adik-adik. Tadi melon yang pertama dipotong menjadi 8, jadi satu bagiannya adalah 1/8. Sedangkan melon yang kedua, setiap bagiannya itu 1/6. Lani mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Benny mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Nah, adik-adik tentunya tidak sama besar. Mengapa? Karena melon yang pertama tadi dibagi menjadi 8. Melon yang kedua dibagi menjadi 6. Jadi mana nih melon yang potongannya lebih besar? Nah, otomatis melon yang kedua adik-adik karena hanya dibagi menjadi 6 bagian. Kita lihat percakapannya. Teman-teman, lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama, yaitu yang 1/8. Lalu Benny berkata, ini adalah potongan buah dari melon yang kedua, yaitu yang 1/6. Jadi kalau kamu amati, yang paling besar adalah yang dibawa oleh Benny dari buah melon yang kedua. Nah, perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Ini potongannya melonnya Lani, sedangkan ini potongannya melonnya Benny. Bagian melon yang dipegang Benny itu lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Jadi ini bagiannya lebih besar adik-adik. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Benny itu 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Berarti kalau dibuat perbandingan 1/6 itu kurang dari, tandanya seperti ini, 1/8 karena ukurannya lebih kecil adik-adik. Yuk kita lanjutkan adik-adik. Galuh dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Ingat adik-adik, membandingkan itu memberi tanda lebih dari atau lebih besar dari dan kurang dari atau bisa juga sama dengan. Adik-adik sudah pelajari ini ya tentang tanda perbandingan ya, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yuk kita amati gambar ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Lani dan teman-temannya memegang melon ya. Lani memegang bagian 1/8. Lalu si Benny memegang bagian 1/6. Galuh memegang 2 dari 8 bagian yang ada. Udin memegang 2 dari 6 bagian yang ada. Siti memegang 3/8 bagian dari melon yang ada, sedangkan Edo memegang 3/6 dari melon yang ada. Menurut adik-adik, siapakah yang makan melon paling banyak? Di sini sama-sama 1, ya tidak? Lani itu makan 1, Benny makan 1. Tapi yang paling besar, yang paling banyak makannya adalah Benny karena ukurannya paling besar adik-adik. Nah, di sini Galuh dan Udin sama-sama memakan 2 melon, tetapi ukurannya berbeda karena ini tadi yang dibagi 8 jadi 2/8 punya Galuh, Udin itu 2/6. Jadi yang makan lebih banyak itu ya Udin. Siti dan Edo sama-sama memakan 3 melon adik-adik, tetapi ukurannya berbeda. Punya Siti itu 3/8, punya Edo itu 3/6. Nah, berarti yang paling banyak makannya adalah Edo dari keseluruhan yang ada adik-adik. Nah, apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Dari gambarnya saja sudah kita bisa lihat perbedaannya. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini, lalu isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ada Siti dan Edo. Siti dan Edo sama-sama memegang 4 buah melon. Tapi punya Siti 4 buah melon dari 8 buah melon yang ada.
Maka bentuk pecahannya 4/8. Untuk Edo, dia memegang 4 melon dari 6 melon yang ada, maka pecahannya 4/6. Apakah tandanya itu lebih dari atau kurang dari? Punya Siti itu lebih dari Edo atau kurang dari Edo? Ya, punya Siti itu kurang dari melonnya punya Edo karena ukurannya kecil. Ya, walaupun di sini pembilangnya sama, tapi penyebutnya kan berbeda, 8 dan 6. Kalau dalam pecahan bukan berarti kalau penyebutnya lebih besar itu lebih besar tadi, ya. Kalian harus tahu perbedaannya. Nah, masih kita membandingkan Dayu dan Udin. Mereka sama-sama memegang 5 buah melon. Punya Dayu itu 5/8. 5 buah melon dari 8 bagian yang ada. Punya Udin 5 buah melon dari 6 buah melon. 6 buah melon yang ada. Nah, berarti punya Dayu ini lebih dari atau kurang dari adik-adik punya Udin? Ya, melonnya Dayu ini kurang dari melonnya Udin. Dari ukurannya saja kita sudah tahu ini 5 bagian dibagi dalam ada 8 bagian, lalu dia makan 5 sebagian kecil-kecil adik-adik. Lalu ini ada 6 bagian dimakan 5. Otomatis kan kalau 6 bagian itu sudah besar-besar, dimakan 5 otomatis lebih banyak itu punya Udin. Ayo menari. Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah menyaksikan video. Nah, sekarang kita akan bertanya. Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah yang telah kalian lihat di video tadi? Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Baiklah, sebelum itu ibu yang akan memberi pertanyaan kepada kalian terlebih dahulu. Setelah itu kalian bertanya kepada ibu. Sekarang tadi di video tadi ada buah melon. Buah melon itu ada 2 buah. Ya, yang satu buah melon yang pertama itu dibagi menjadi 8 bagian. Sedangkan melon yang kedua itu dibagi menjadi 6 bagian. Nah, sekarang 1/8 dengan 1/6 itu lebih besar atau lebih kecil? 1/8 itu lebih kecil atau lebih besar dari 1/6? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, ini besar. Jawaban yang dapat diberikan kurang 4/6 dari Bukan nak, 1/8. 1/8 lebih kurang dari atau lebih dari 1/6? Ayo, siapa yang bisa? Ya nak. 1/8 lebih kurang dari atau lebih dari 1/6? Iya, 1/8 adalah kurang dari 1/6. Karena melon yang tadi yang pertama itu potongannya 8 potongan. Sedangkan melon yang kedua itu dipotong menjadi 6 bagian. Di setiap bagian tersebut diambil 1/8 dengan 1/6. Nah, jadi 1/8 itu kurang dari 1/6. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. manakah yang lebih dari atau yang kurang dari 5/8 dengan 5/6 adalah jawabannya adalah 5/8 kurang dari 5/6. Iya, 5/8
per 8 dengan 5 per 6 itu 5 per 8 kurang dari atau lebih dari 5 per 6? Lebih dari atau kurang dari? Iya, 5 per 8 kurang dari 5 per 6. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan, Nak. Kesimpulannya adalah untuk berusaha dengan maknanya yang lebih dari atau yang kurang dari 5 per 8 dengan 5 per 6 adalah jawabannya adalah 5 per 8 dan 5 per 6. 5 per 8 kurang dari 5 per 6. 5 per 8 dengan 5 per 6. Sudah tadi. Nah, sekarang jawaban yang lain, soal yang lain. Ada lagi? Kami ada ini. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi? Sudah paham semua? Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Oh ya, sebelum Ibu membagikan lembar LKPD, sekarang kalian Ibu bagi kelompok dulu, ya. Yuk, silakan ini berhadapan. Kami kurang sikut. What's up guys, kembali lagi.
Silakan dengan bersama-sama bergotong royong, ya. Baca. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Ada yang belum ditanyakan? Jika belum jelas, ditanyakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silakan kerjakan. Waktunya 20 menit. Terus ke sini tuh. Ini kan ada kan? Tulislah informasi tentang kan? Jawab di sini. Di sini nomor 2, ya. Yang ini soal nomor 3. Ya, ini soal nomor 4 dan yang ini soal nomor 5. Itu ditulis nama di sini. Ditulis nama kalian. Ya, ditulis nama kalian. Ya. Silakan. Kerjakan. Ya. Oi, yang ini jawabannya berarti ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti ada 5 jawabannya. Silakan dikerjakan. Ya. Yang mana?
Ini sudah ditulis. Sekarang jawab. Menjawab pertanyaan. Ini yang harus dijawab. Sayang. Sekarang kalian tulis, ya, tulis dengan rapi. Mana penanya? Tulisan. Ke sini. Tulisan. Jawab. Jawaban. Ke sini lagi. Aku dulu jadi aku sendirian. Semua itu. Sudah, Nana? Ya, oh, maaf.
Sudah semua? Jawabannya sudah? Bapak yang ini sudah belum? Sudah semua? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kalian mempresentasikan pekerjaan kalian ke depan kelas. Jadi setiap kelompok maju perwakilannya satu orang untuk mempresentasikannya ke papan tulis, ya, ke depan kelas. Oke, sudah semua? Siapa yang ingin maju duluan? Kelompok siapa yang ingin maju duluan? Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan.
Ya, lihat anak-anak. Bagaimana jawaban dari teman kalian? Benar atau salah? Benar. Ya, benar ya. Sekarang kelompok siapa lagi yang maju? Yuk. Kelompok ini. Ay, tama na, Limi. Malis yung Milo. Ini. Mantap Ada mana? Nah. Salah besar. Yuk, kelompok itu. Silakan maju. Nah, bagas. Gak. Ya, bagaimana jawabannya? Baca di sini, sepeda aku dari. Long, bukan ya. Lu masuk iya. Itu aku yang modern tuh. Bagaimana jawabannya? Benar. Nah, sekarang kelompok itu. Silakan maju. Biar ku tahu. Itu mana ke? Halo. Itu. Enggak, tulisan kau tadi. Wih, minjem. Lagi tulis. Duduk lah. Agak. Nih, kita deh.
Bagaimana anak? Baiklah sekarang. Apakah kalian sudah paham semua? Jadi di situ ada 1/8 dengan 1/6 itu kurang 1/8 kurang dari 1/6. Ya, itu 5/8 kurang dari 5/6. Ya. Nah, sekarang sebelum kita membagi membagikan lembar evaluasi, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum ibu membagikan lembar evaluasi, kita menyimpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Ya, sekarang apa kesimpulannya? Yuk, kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah untuk pecahan yang sama makin besar, bilangannya makin besar. ya, semakin besar nilai pecahannya, semakin besar nilai pengecahnya, ya. Itu adalah kesimpulan dari perbandingan pecahan. Sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasinya. Sebelum ibu membagikan lembar evaluasi, silakan menghadap ke depan. Kembalilah ke tempatnya masing-masing. Nah, perhatikan. Jelaskan dulu bagaimana cara menjawabnya. Di situ ada nama kelas, ya. Ada nama dan kelas. Di situ ada soal. Soal yang harus kalian jawab. Nah, di sini kalian menjawab sendiri-sendiri. Lembar evaluasi ini dijawab sendiri-sendiri, bukan kelompok, tapi sendiri-sendiri. Ya, kerjakan sendiri-sendiri ya. Nama dulu deh. Lebih. Minimal Emlut Pilar.
Sakini napa? Ngapu. Dia berdiam, Bu. Nama kalian, nama kelas. Ini beri. 11 itu 3 deh. 3 A. Tulis di sini jawaban. Tulis jawaban di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 2 tulis. Mana? Jawaban tulis di sini jawaban. Tulis seperti itu. Ya, tulis. Ada. Nomor satu berarti ini juga. Itu udah. Ini jawabannya. Sini juga. Satu juga. Kita jawab dulu yang ini. Paling habis. Sudah semua? Belum.
Dannya ini ada sih parah Baiklah anak, sekarang silakan simpan alat tulis kalian dalam tas. Sekarang alat tulis kalian dalam tas. Sudah selesai semua? Dimasukkan ke dalam tas. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Sekarang kita berdoa. Sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Yuk silakan suaranya dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbaris. Ini baris di sini dulu. Keluar.